Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini telah melewati masa 1 tahun memimpin Indonesia sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 lalu. Meski sudah melewati atau berjalan 1 tahun, banyak program dan kebijakan yang sudah dijalankan, yaitu dilakukan dalam gagasan visi misi Astacita. Meskipun begitu, tak sedikit pula sorotan masyarakat atas realisasi program kepala negara yang harapannya bisa sebagai evaluasi ke depannya. Lantas, untuk tolak lupa, saya ingin mengajak Anda melihat sudah seperti apa realisasi atas program prioritas dan kesejahteraan rakyat hingga kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversi sehingga mencuri perhatian publik dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mari kita bahas. Poin pertama, saya ingin mengajak Anda melihat realisasi program prioritas dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menetapkan 17 program prioritas nasional sebagai turunan langsung dari visi misi Astacita. Program ini menjadi kerangka besar pembangunan nasional tahun 2024 hingga 2029 yang mencakup bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hingga budaya. Dari 17 program tersebut, sebagian besar direalisasikan secara tematik melalui program-program kesejahteraan rakyat, yaitu program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat seperti gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ekonomi rakyat kecil. Di antaranya, pertama, program makan bergizi gratis atau yang kita kenal dengan MBG. Pemerintahan Prabowo Gibran tengah terus merealisasikan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai tujuan utama, yakni meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil dan balita, kemudian mengurangi stunting dan kemiskinan gizi, hingga menggerakkan ekonomi rakyat lewat pengadaan bahan lokal seperti beras, telur, sayur, hingga ikan. Target jangka panjang atas realisasi ini adalah lebih kurang 82,9 juta penerima manfaat MBG secara bertahap hingga 2027. Kemudian telah disediakan anggaran tahun 2025 sebesar 71 triliun rupiah yang dialokasikan dalam APBN tahun 2025. Sebagai klaim yang disampaikan oleh pemerintah atas program MBG yaitu pertama, realisasi anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan soal dana program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan hampir 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Realisasi anggaran program MBG baru mencapai 23% dari 71 triliun rupiah dana yang dianggarkan. Kedua, jumlah penerapan manfaat. Presiden Prabowo Subianto menyebut sebanyak 1,4 miliar porsi makan bergizi gratis sudah diberikan sejak program tersebut dimulai pada 6 Januari hingga 20 Oktober 2025. Presiden juga menyampaikan bahwa ada sekitar 36.700.000 anak ibu hamil yang menerima program MBG selama hampir 10 bulan berjalan. Ketiga, dampak ekonomi lokal. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengklaim program makan bergizi gratis telah memberi dampak ekonomi signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di daerah. Menurutnya, melalui MBG tidak hanya menyasar pada peningkatan gizi penerima MBG, tetapi juga turut dirasakan pada sektor usaha mikro, kecil, menengah. Menteri Maman juga mengatakan bahwa program MBG turut membentuk ekosistem ekonomi baru di daerah. Bahkan, beberapa wilayah mulai memproduksi bahan pangan sendiri demi memenuhi kebutuhan dapur MBG. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk investasi masa depan bangsa. Dan keempat, Presiden Prabowo Subianto mengklaim keberhasilan 99,99%. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 36,2 juta orang sudah menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG saat ini. Dengan total distribusi 1,4 miliar porsi. Dari 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan, yang keracunan makanan sekitar 8.000 kurang lebih atau sekitar 0,0007 ataupun juga 0,008% saja. Namun program ini turut mengundang kontroversi hingga kritik masyarakat Indonesia. Pertama, keterlambatan implementasi. Dana Kementerian Keuangan tahun 2025 menunjukkan realisasi anggaran MBG yang masih rendah
Per Juli 2025, realisasi tercatat sekitar 5 triliun rupiah atau hanya sekitar 7% dari pagu 71 triliun rupiah. Dan per 3 Oktober 2025, naik menjadi sekitar 29%, yakni sekitar 20,6 triliun rupiah. Kedua, kekurangan infrastruktur seperti dapur dan tenaga masak. Banyak sekolah di daerah belum memiliki dapur layak masak, alat masak, atau tenaga juru masak. Akibatnya, sekitar 15% dari target penerima anak sekolah dan juga balita belum bisa menerima jatah MBG tepat waktu. Kemudian ada kritik dari ICW terkait MBG, yang mana dinilai program MBG menggantikan fungsi kantin sekolah dan menggunakan pihak catering eksternal, serta merugikan ekosistem dalam sekolah. 3. Kasus keracunan dan gizi tak seimbang. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengungkapkan korban keracunan program makan bergizi gratis atau MBG mencapai 10.482 anak per 4 Oktober 2025. JPPI secara serius menyuarakan agar semua dapur ditutup. Selain itu, JPPI juga menemukan sejumlah fakta mengkhawatirkan. Pertama, kasus menyebar ke 2 provinsi baru, Sumatera Barat 122 anak dan Kalimantan Tengah 27 anak. Ini tercatat sebagai wilayah baru dalam daftar korban keracunan MBG. Kedua, 5 provinsi dengan korban terbanyak. Jawa Timur 620 anak, Jawa Barat 555 anak, Jawa Tengah 241 anak, Sumatera Barat 122 anak, dan Nusa Tenggara Timur 100 anak. Ketiga, gelombang penolakan dari sekolah dan orang tua murid. Penolakan terhadap MBG bermunculan di berbagai daerah. Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali, Mandar, dan Rembang. Keempat, intimidasi SPPG terhadap masyarakat ataupun juga jurnalis. Sejumlah wartawan, aktivis, wali murid, dan siswa di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban mengalami tekanan ataupun juga teror hingga ancaman hukum karena bersuara soal MBG. Kelima, guru ikut jadi korban. Sejumlah guru yang bertugas mencicipi dan mengawasi makanan MBG juga mengalami keracunan, antara lain di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat. Berikutnya yang keempat, kritik terkait tata kelola dan pengawasan yang dinilai lemah. Setidaknya ada 5.626 siswa keracunan seusai menyantap menu dari program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah sejak awal Januari hingga September 2025. Angka itu terus bertambah, menyusul sedikitnya 1.000 siswa keracunan MBG di berbagai daerah dalam sepekan terakhir. Berbagai kelompok masyarakat pun mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara dan mengevaluasi program MBG untuk menghindari semakin banyak siswa yang keracunan setelah makan menu MBG. Bagi sebagian orang tua dan siswa, lemahnya jaminan keamanan pangan dalam program MBG membuat mereka trauma. Jika penerima ingin program ini tetap berjalan, harus ada perbaikan sistematik dan tata kelola dapur MBG. Lanjut kita ke program yang kedua, yakni pemberantasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Klaim dari pemerintah, angka kemiskinan nasional turun menjadi 8,47% pada Maret 2025. Dengan jumlah miskin di tahun 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Kedua, untuk kemiskinan ekstrim, pemerintah menyebut kemiskinan ekstrim di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85% atau 2,3 juta orang. Kondisi ini lebih baik dibandingkan Maret 2024 lalu, di mana kemiskinan ekstrim tercatat 1,2% atau sekitar 3,5 juta orang. Lalu kebijakan ini dinilai memiliki target yang terlalu ambisius terkait penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2026. Lanjut dari situ dikeluarkannya kebijakan penting. Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah menetapkan bahwa masyarakat miskin ekstrim penerima bantuan sosial maksimal 5 tahun untuk mendorong kemandirian. Lalu kritik serta kontroversi pun mencuat. Pertama, target yang dinilai sangat ambisius dan adanya keraguan realistis. Walaupun angka kemiskinan ekstrim diklaim rendah, banyak pihak mempertanyakan apakah penghapusan 0% pada 2025 realistis, mengingat kondisi struktural dan geografis yang sulit.
Kemudian dalam RAPBN 2026, target kemiskinan ekstrim 0% hingga batas atas 0,05%. Artinya, ada indikasi bahwa 0% mungkin tidak tercapai tepat waktu. Kemudian kritik terkait ketepatan sasaran dan keakuratan data. Pakar di Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa meskipun kebijakan sudah bagus, tantangan terbesar adalah implementasi dan data yang tepat sasaran. Penerapan Inpres nomor 8/2025 tersebut terancam oleh efisiensi anggaran. Ada isu bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dipersulit oleh pemangkas anggaran di program-program pemberdayaan masyarakat. Kritik yang ketiga adalah bicara fokus program dan keberlanjutan. Kritik bahwa banyak fokus program masih bantuan sosial jangka pendek, alih-alih pemberdayaan produktif jangka panjang. Selain itu, daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar disebut masih kurang tersentuh secara optimal oleh program pengentasan. Kritik yang keempat adalah koordinasi antar instansi dan implementasi wilayah. Meskipun telah ditetapkan 45 kementerian atau lembaga dan kepala daerah terlibat dalam Inpres nomor 8 tahun 2025, implementasi di lapangan masih dinilai belum konsisten. Ada indikasi bahwa pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan pendapatan, dan pemangkasan kantong kemiskinan masih butuh sinergi lebih kuat. Lanjut kita membahas program yang ketiga, yakni program Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam tahun pertamanya mempunyai klaim dari pemerintah. Beberapa poin yang diklaim oleh pemerintah terkait program Sekolah Rakyat yaitu pertama, program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim desil 1 dan 2 agar mendapat akses pendidikan berkualitas gratis termasuk fasilitas bersama. Lalu pada tahap awal, pemerintah menargetkan minimal 100 sekolah rakyat pada tahun ajaran 2025 hingga 2026. Anggaran program yang dialokasikan pada awal sekitar 7 triliun rupiah untuk operasional pada tahun 2025. Pemerintah juga menyatakan bahwa sekolah rakyat ini akan membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan pemberdayaan keluarga anak siswa. Kemudian berbicara infrastruktur dan fasilitas. Sekolah berasrama, fasilitas lengkap seperti asrama, makan 3 kali, layanan bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi rendah akan disediakan. Kemudian berbicara target perluasan, pemerintah mengklaim akan menargetkan 500 sekolah rakyat atau lebih pada tahun berikutnya. Tapi meski memiliki niat positif, sejumlah kritik dan kontroversi mencuat terkait implementasi dan desain program. Beberapa poin utama yakni prioritas dan alokasi sumber daya. Ada pendapat bahwa alih-alih memperkuat sekolah negeri yang sudah ada, pemerintah memilih membuat sekolah baru yang elit atau khusus miskin. Misalnya Imam Jazuli mengkritik bahwa lebih baik perbaikan yang sudah ada daripada membuat sekolah baru dengan anggaran yang besar. Kemudian berbicara efektivitas dalam skala, kritik bahwa jumlah sekolah rakyat yang direncanakan hanya sebagian kecil dari kebutuhan nasional dan belum mampu menjangkau semua anak putus sekolah atau berasal dari keluarga miskin ekstrim. 53 unit sekolah rakyat dinilai belum mampu menampung kebutuhan jumlah anak-anak yang putus sekolah. Kemudian ada stigmatisasi dan segregasi. Ada kekhawatiran bahwa program ini memisahkan anak-anak dari keluarga miskin dalam sekolah khusus yang bisa menimbulkan labelisasi atau diskriminasi dibandingkan sekolah umum. Kemudian kritik yang berbicara terkait kesiapan infrastruktur dan operasional. Kritik muncul terkait kesiapan fasilitas guru, kurikulum, serta keberlanjutan operasional program. Beberapa pengamat mempertanyakan apakah pemerintah telah benar-benar menyiapkan jasa pendukung seperti guru hingga sarana sebelum peluncuran besar-besaran. Kemudian berbicara koordinasi kewenangan. Ada pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab. Kementerian Sosial, Kemendikbud, atau pemerintah daerah? Dan apakah program ini tumpang tindih dengan sekolah negeri atau tanggung jawab daerah? Selanjutnya poin keempat, kita akan membahas mengenai efisiensi anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Target efisiensi yang disebut total penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah, terdiri dari pemangkasan belanja kementerian atau lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan pemangkasan transfer ke daerah sebesar 50,59 triliun rupiah. Fokus utama pemotongan yakni belanja operasional dan non-operasional yang dianggap tidak produktif.
seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, pengadaan alat tulis kantor, rapat atau seminar, studi banding, pemeliharaan, ataupun juga pengadaan peralatan ataupun mesin. Dengan demikian, secara resmi pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini adalah langkah proaktif untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan memprioritaskan anggaran bagi hal-hal yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat. Meski ada klaim tersebut, sejumlah kritik dan sorotan publik maupun dari lembaga pengawas mengemuka. Pertama, potensi dampak terhadap belanja daerah dan pembangunan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan realisasi penyerapan belanja daerah sampai 31 Agustus 2025 berjalan lebih lambat atau menurun 14,1% dibandingkan tahun lalu. Kritik dari DPRD Provinsi Jawa Barat, mereka menyoroti bahwa implementasi Impres 1 tahun 2025 tidak boleh memangkas pos anggaran untuk program-program yang berhubungan atau dirasakan langsung oleh masyarakat. Catatan bahwa meskipun belanja dipangkas, namun dana daerah tidak dibelanjakan, meningkat sehingga dana Pemda di bank mencapai 233,11 triliun rupiah pada Agustus 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kedua, kritik tentang efektivitas dan mekanisme. Laporan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai bahwa pemangkasan anggaran tanpa mekanisme pengawasan dan penataan ulang tugas hingga fungsi bisa justru menjadi kesempatan korupsi atau pengabaian layanan publik. Pengamat juga menyoroti bahwa pemangkasan yang luas tetapi tidak diiringi audit kualitas atau pengukuran hasil membuat kebijakan ini beresiko menjadi potong anggaran yang merusak kapasitas pemerintah, daerah, dan layanan publik. Kritik berikutnya adalah terkait ketidakkonsistenan antara klaim dan realisasi. Pemerintah menyatakan belanja negara tidak berubah dari pagu, yakni 3.621,3 triliun rupiah meskipun ada pemangkasan internal. Namun, beberapa pihak menganggap bahwa pemangkasan tersebut bisa menimbulkan tekanan terhadap pembangunan wilayah, infrastruktur, maupun kesiapan daerah baru. Ada juga pertanyaan, apakah efisiensi benar-benar diarahkan ke program prioritas atau sekedar pemangkasan simbolis belanja operasional? Kritik yang keempat adalah risiko pertumbuhan ekonomi dan stimulus daerah. Karena belanja daerah dan belanja modal menurun signifikan, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat memperlambat stimulus ekonomi daerah, khususnya di masa ketika pemulihan ekonomi masih diperlukan, sehingga konsumsi pemerintah yang lebih rendah bisa mempengaruhi pertumbuhan jika tidak dibarengi oleh peningkatan investasi dan ekspor. Selanjutnya yang kelima, kita akan membahas program swasembada pangan, energi, dan air. Pemerintah menyampaikan sejumlah poin pencapaian dan target terkait program swasembada. Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah prioritas utama nasional. Kementerian Pertanian atau Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto berkat prestasi membanggakan sektor pangan nasional dalam 1 tahun. Ia memaparkan bahwa produksi beras nasional periode Januari hingga Oktober berhasil mencapai 31.338.197 ton. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PU menyampaikan bahwa pembangunan bendungan telah mendukung program swasembada pangan, energi, dan air. Disebut adanya layanan irigasi seluas 1.271.415 hektar. Potensi penambahan energi listrik sebesar 15.627,83 MW, serta indikasi ketahanan air sebesar 59,59 meter kubik per kapita ataupun per tahun. Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Pemerintah menyatakan bahwa penyediaan air untuk pertanian rakyat menjadi prioritas dalam rangka swasembada pangan. Walaupun niat besar dan klaim positif banyak, sejumlah kritik dan tantangan juga muncul. Pertama, kritik terkait target dan terlalu cepat dan realisasi dipertanyakan. Lantaran Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dalam 3 tahun dan swasembada energi dalam 4 tahun. Kritik muncul bahwa untuk sektor energi seperti yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri ISDM, realisasinya tidak semudah pangan karena memerlukan modal teknologi dan waktu minimal 3 tahun. Sehingga target ambisius dinilai bisa menimbulkan
tekanan implementasi, dan apabila tidak tercapai bisa menurunkan kepercayaan publik. Kedua, kritik terkait hambatan struktural dan teknis yang nyata. Sumber daya air, laporan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyebut bahwa lebih dari 50% sumber daya air Indonesia terancam pencemaran dan 80% air digunakan untuk pertanian, yang menjadi tantangan besar dalam mendukung swasembada pangan. Infrastruktur energi dan pembangunan kawasan prioritas untuk pangan, air, dan energi membutuhkan dana besar, koordinasi antara kementerian atau lembaga, dan waktu penyelesaian yang panjang. Perubahan tata ruang, penyelesaian HGU, dampak lingkungan, misalnya pembangunan kawasan swasembada pangan yang memerlukan kapasitas hukum dan keamanan lingkungan, itu pun jadi sorotan. Ketiga, kritik terkait risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pemberitaan menyebutkan bahwa program kawasan swasembada pangan energi dan air bisa memiliki implikasi terhadap hak masyarakat adat, penggunaan lahan yang berskala besar, dan potensi konflik lahan atau lingkungan. 4. Transparansi dan indikator capaian yang belum cukup rinci. Meskipun ada banyak klaim pemerintah, publik, dan pengamat kritik bahwa data publik yang menunjukkan capaian spesifik provinsi, komoditas, lahan, kapasitas energi belum semua tersedia atau mudah untuk diakses. Tanpa data rinci, sulit untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi sudah dekat dengan target. Misalnya, berapa persen kawasan prioritas sudah dibangun, berapa kapasitas energi baru terpasang, berapa peningkatan produksi pangan di indikator kunci. Selanjutnya, kita geser membahas mengenai isu hukum, demokrasi, dan HAM. Dalam masa 1 tahun Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia, ada beberapa isu yang juga menjadi sorotan. Yang pertama adalah ketatanegaraan. Presiden Prabowo Subianto sempat mengemukakan wacana agar kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD dengan alasan bahwa sistem ini lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya. Hal itu disampaikan saat berpidato dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar pada Kamis 12 Desember 2024 lalu. Atas hal itu, KPU langsung ikut merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto. KPU menyatakan akan mengikuti aturan yang ditetapkan atau dibentuk DPR dan pemerintah terkait dengan sistem pelaksanaan pilkada mendatang. Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dinilai hanya akan memperkuat oligarki. Politik uang pun akan semakin tersembunyi dan sulit diawasi. Wacana seperti ini dinilai sebagai lagu lama karena kerap sekali berebus dan sontak hal ini dapat reaksi publik. Mereka mengatakan daripada dipilih DPRD, masyarakat siap untuk datang memilih ke TPS. Sikap pemerintah dalam hal ini masih terus mengkaji. Sejalan dengan partai-partai politik, pemerintah juga mengkaji kemungkinan perubahan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari dipilihnya secara langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Pemerintah mengklaim bahwa opsi itu memungkinkan untuk diambil karena konstitusi tidak mengatur mekanisme pilkada secara spesifik. Meskipun begitu, pengamat ingatkan pemerintah atas resiko kemunduran demokrasi. 2. Pemberantasan korupsi di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama, kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 menjadi salah satu perkara yang menjadi sorotan publik. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya pengusaha Muhammad Riza Khalid pada Kamis 10 Juli 2025. Kejagung juga telah menetapkan Riza Khalid masuk sebagai daftar pencarian orang atau DPO atau buronan sejak 6 Agustus 2025. Hal ini dilakukan lantaran Riza sudah 3 kali mangkir dari pemanggilan penyidik. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka yakni Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization di PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu ada Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, lalu ada Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, dan Edward Kohn selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga. Kemudian Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa.
Dimas Wersapati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Janggala Maritim, dan Gading Ramadan Joedo selaku Komisaris PT Janggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Berkas perkara 9 tersangka telah dilimpahkan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penyidikan, Kejagung menemukan fakta bahwa adanya pemufakatan jahat, ada kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Kilang oleh PT Pertamina Patraniaga dengan para tersangka dari pihak swasta sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Kejagung mengatakan tindakan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 285,1 triliun. 2 kasus korupsi laptop Chromebook di Kemendikbud. Selain kasus korupsi tata kelola minyak mentah, ada juga kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada 2019 hingga 2022. Awalnya, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka pada Selasa 15 Juli 2025, diantaranya mantan stafsus Kemendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsi. Dari hasil penyelidikan, Kejagung menaksir kerugian keuangan negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Dan 2 bulan berselang, Kejagung menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka baru pada Kamis 4 September 2025. Lanjut ketiga, kasus korupsi vonis lepas ekspor CPO. Pada Maret 2025, publik dihebohkan dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor kepada 3 perusahaan crude palm oil CPO, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Kasus ini menjerat 4 orang berprofesi sebagai hakim. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom, kedua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Yumanto, seorang hakim dari PN Jakarta Selatan. Para hakim itu menerima uang dari pengacara yang mewakili perusahaan, yaitu Arianto dan Marcella Santoso. Dari suap yang diterima, Juyanto, Ali, dan Agam memutus vonis lepas untuk 3 korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Berikutnya, kasus yang keempat yakni kasus kuota haji. Pada awal Agustus 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas naik ke tahap penyidikan. KPK menaksir kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi ini mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak Kementerian Agama, Asosiasi Penyelenggara Haji, hingga travel perjalanan. KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, ex-staf khusus Yakul Isfaq Habidal Aziz, dan pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh Fuad Hasan Mansur. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus kuota haji tersebut. Kelima, kasus korupsi ex-Wamenaker ditangkap KPK. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 20 Agustus 2025. Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam perkara ini, KPK menemukan bahwa Noel menerima aliran uang sebesar 3 miliar rupiah pada 24 Desember 2024. Selain itu, KPK juga menyita 32 kendaraan terdiri dari 25 mobil dan 7 motor terkait kasus pemerasan tersebut. Keenam, kasus dana CSR BI OJK. Pada September 2025, KPK juga menetapkan 2 legislator Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka kasus dana Corporate Social Responsibility atau CSR, Bank Indonesia atau BI, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Meski demikian, KPK belum melakukan penahanan terhadap 2 tersangka, lantaran masih membutuhkan keterangan dari tersangka. KPK menduga yayasan yang dikelola oleh Heri Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Namun keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut. Lanjut kita membahas kebijakan yang menarik dan kontroversi di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Viral dulu, cabut kemudian. Proses mencari keadilan tidak lagi hanya berbentuk laporan kepada aparat penegak hukum. Banyak masyarakat memilih untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri atau masyarakat melalui unggahan media sosial atau internet. Bermodal viral, kasus yang laporannya tersendat bisa mendapat arahan percepatan dari pimpinan. Adagio modern, no viral no justice pun masih menggema di masyarakat dan menjadi slogan sorotan lambannya kinerja aparat untuk menuntaskan laporan. Di antaranya, pertama, demo Agustus 2025 dan imbasnya. Aksi unjuk rasa di akhir bulan Agustus 2025 menyisakan sejumlah tanda tanya. Meninggalnya seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan, masih belum ditemukannya M. Farhan Hamid dan Reno Syaputro Dewo, hingga ditahannya beberapa aktivis seperti Del Pedro Marhaen adalah sebagian saja dari banyak sorotan publik yang tumpah ruah di media sosial. Sejak awal, aksi ini sudah ramai dikawal oleh masyarakat. Seruan dan tagar digaungkan untuk mengawal tuntutan dan dibawa ke hadapan pemerintah. Namun ketika unjuk rasa ini memakan korban jiwa, netizen tidak tinggal diam. Nasib naas Afan diceritakan berulang kali dan polisi didesak untuk bertanggung jawab. Ini 7 polisi dalam mobil kendaraan taktis yang menewaskan Afan Kurniawan dihukum secara etik. 2 diantaranya mendapat sanksi berat meski 5 sisanya hanya divonis untuk meminta maaf. Kedua, perilaku oknum viral. Selain karena tindakan saat bertugas di lapangan, perilaku para anggota atau oknum aparat juga seringkali diviralkan masyarakat agar mendapatkan perhatian dan tindakan dari pimpinan. Misalnya saat plat mobil di sebuah Rubicon warna oranye ramai diperbincangkan di media sosial pada pertengahan Oktober 2025 setelah video Rubicon yang terparkir di halaman Mapolrestabes Makassar ini viral, terkuak kalau pemiliknya adalah seorang polisi, yaitu AKP Ramli yang menjabat sebagai Kepala Seksi Hukum Kasikum Propam Polrestabes Makassar. Masyarakat menyoroti plat nomor DD501JR yang ternyata tidak terdaftar pada sistem pajak kendaraan Bapenda Sulsel. Ramli membantah kendaraan itu bodong. Ia mengaku hanya lupa melepas plat tersebut usai pulang ke kampung halamannya. Ketiga, polisi di Cikarang. Perbuatan anak buah yang viral terkadang juga berimbas pada diperiksanya atasan. Hal ini terjadi saat salah satu seorang anggota Polsek Cikarang Utara viral karena meminta warga untuk melepas seorang maling motor. Padahal maling itu sudah ditangkap mandiri oleh warga. Namun saat hendak diserahkan ke polisi, oknum tersebut justru meminta warga untuk tidak membuat laporan dan melepaskan maling itu. Akibat ulah anggotanya, Kapolsek Cikarang Utara, Kompol Sutrisno, mengaku diperiksa Polda Metro Jaya beberapa hari setelah video itu viral. Dia mengatakan ada salah paham antara anggota dengan warga sehingga pelayanan waktu itu kurang tepat. Sutrisno menegaskan kasus pencurian motor itu sudah ditangani secara resmi dan diterbitkan nomor laporannya. Kemudian ada juga pernyataan dari DPR terkait no viral no justice. Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil, menilai fenomena no viral no justice terjadi karena ada aparat penegak hukum yang tidak memahami fungsi mereka di masyarakat. Misalnya, Polri yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan rakyat. Jadi itu harus dilihat sebagai bentuk simpati netizen kepada orang-orang yang dianggap tidak punya akses terhadap kekuasaan sehingga mereka cenderung diperlakukan semena-mena begitu. Nah, ini memang pekerjaan rumah ya institusi penegak hukum kita. Nah, karena itu pengawasan itu harus betul-betul melekat dan sampai ke bawah sehingga kemudian aparat penegak hukum itu tidak menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki. Dan hukum itu hadir bukan hanya memberikan kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan di tengah masyarakat, terutama kepada orang-orang masyarakat kelompok marginal yang terpinggirkan karena situasi, kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang juga menarik dan tuai kontroversi ialah soal efisiensi birokrasi dan kabinet, penambahan kementerian dan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Usulan atau kritik pemangkasan jumlah kementerian dan birokrasi
Beberapa pakar reformasi birokrasi menyarankan struktur kementerian atau lembaga yang lebih ramping. Kritik utama terhadap kabinet yang disebut gemuk, kabinet besar, karena jumlah kementerian yang mencapai 48 atau lebih dianggap akan meningkatkan beban anggaran dan menurunkan efisiensi. Di sisi lain, Presiden Prabowo menanggapi kritik bahwa dengan efisiensi bisa menghemat 750 triliun rupiah sebagai pembelaan atas struktur kabinet besar. Banyak pihak mengingatkan bahwa penambahan kementerian membutuhkan kajian mendalam dan revisi Undang-Undang Kementerian Negara agar tidak semata-mata politik akomodasi koalisi. Bahkan menjelang setahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto kembali menambah jumlah anggota Kabinet Merah Putih dengan melantik Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh pada 8 September 2025. Lanjut isu reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet menjadi isu yang sering muncul dalam 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Terhitung 4 kali reshuffle dalam 1 tahun. Meskipun Presiden menyatakan tidak ada rencana reshuffle karena menterinya bekerja baik. Sorotan terhadap reshuffle ataupun perubahan susunan kabinet dinilai menandakan bahwa kabinet belum stabil atau bahkan kinerja belum optimal. Lanjut ketiga yang menarik perhatian adalah peran Wapres. Beberapa sorotan publik terkait minimnya perlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam rapat-rapat strategis selama 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Kehadiran yang dinilai tidak konsisten meskipun Gibran beberapa kali dilaporkan menghadiri pertemuan strategis seperti sidang kabinet paripurna pada Agustus 2025 dan rapat di Kertanegara pada Oktober 2025. Perlibatan dianggap tidak teratur atau tidak signifikan dibandingkan para menteri. Tidak dilibatkan dalam pertemuan politik penting pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tidak mengikutsertakan Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik di Istana Negara. Peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, Muhammad Nur Hasim, melihat Presiden Prabowo Subianto dalam 1 tahun ini jarang mendelegasikan tugas kepada Wapres Gibran untuk urusan kenegaraan yang cukup penting. Misalnya pertemuan di luar negeri, kemudian hubungan-hubungan bilateral dan sebagainya. Serta jarang terlihat Wapres Gibran memimpin rapat saat Prabowo dinas luar negeri. Pemerintahan Prabowo Gibran masih punya waktu 4 tahun lagi untuk memaksimalkan program hingga kebijakannya untuk Indonesia. Semoga di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka semakin bersinergi dalam meningkatkan kualitas Indonesia ke tingkat mancanegara. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.